Video ini menjelaskan tahapan dalam mengembangkan talent dan merupakan bagian ke-13 dari psikologi pengembangan organisasi. Tahapan dalam mengembangkan talent tersebut adalah pertama, coaching dan mentoring. Kedua, pembinaan dan perencanaan karir. Intervensi ini mengacu pada kebutuhan dan kepedulian secara profesional dalam kehidupan kerja. Pengembangan, manajemen, dan kepemimpinan yang merupakan intervensi SDM yang bertujuan agar seseorang dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan ke banyak orang. Di sini akan dibahas satu persatu dalam mengembangkan talent yang dimulai dengan coaching dan mentoring. Perbedaan antara coaching dan mentoring adalah coaching dilakukan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan motivasi, sedangkan mentoring dilakukan secara kelompok dengan tujuan meningkatkan kompetensi. Penerapan coaching dan mentoring dimulai dengan membangun prinsip kerjasama hingga penilaian hasil. Parameter yang digunakan untuk mengetahui hubungan kerjasama adalah menetapkan jadwal, mengetahui sumber daya, dan kompensasi. Saat memberikan penilaian, dapat bersifat personal atau sistemik. Untuk penilaian personal, biasa digunakan parameter MBTI, Vairobi, DISC Profile, dan MMPI. Untuk penilaian bersifat sistemik, dapat digunakan feedback 360 atau 180 derajat. Untuk mendiskusikan hasil yang diharapkan, dapat dilakukan melalui pembahasan data penilaian dan kesepakatan terhadap hasil diagnosis. Menyusun rencana kerja spesifik termasuk langkah baru akan membimbing ke pencapaian tujuan sebagai peluang pembelajaran. Menerapkan rencana kerja melalui diskusi akan mendukung dan memotivasi untuk melaksanakannya. Yang terakhir, merupakan penilaian hasil setelah review dan evaluasi hasil penerapan dengan menggunakan AAR atau After Action Review. Beberapa hasil penelitian mengenai coaching dan mentoring adalah coaching meningkatkan produktivitas, kualitas, kepuasan kerja, dan hasil positif untuk keterampilan dan pengetahuan. Dan diketahui bahwa 2/3 pemimpin perusahaan telah memiliki mentor yang kompeten sejak awal karirnya. Tahapan kedua dalam pengembangan talent adalah pembinaan dan perencanaan karir. Tujuan pembinaan perencanaan karir ini adalah meningkatkan kualitas, meningkatkan kinerja, meningkatkan kerjasama, dan pembinaan perencanaan karir ini telah diatur oleh undang-undang di mana tiap tenaga kerja berhak dan wajib untuk mendapatkan pembinaan dan perencanaan karirnya. Kesemuanya ini merupakan respon organisasi dalam menghadapi perang talent, perubahan lingkungan dan harapan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dalam penerapannya, tiap karyawan menjalani karirnya dikelompokkan dalam 4 tahap. Pada tahap pembentukan, karyawan masih belum terlihat kompetensi dan potensi yang dimilikinya, serta memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap orang lain, sehingga diperlukan suatu pekerjaan yang realistis. Di tahap kemajuan, karyawan terlihat mandiri, berprestasi, dan memerlukan sedikit bimbingan. Tahap pemeliharaan, terlihat keberhasilan karir, dan untuk karyawan yang sukses, terlihat terus berprestasi, dan untuk karyawan yang gagal, prestasinya akan cenderung menurun. Tahapan pengalihan, karyawan telah bersiap untuk masa pensiunnya, dan karyawan juga tetap berusaha untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dari beberapa penelitian, peran HR yang sangat penting adalah penempatan karyawan, the right man at the right place, untuk meningkatkan loyalitas karyawan. Mengirim ke lembaga independen untuk mengetahui bidang pekerjaan yang sesuai. Pada usia tertentu, perlu diberikan tantangan dalam pekerjaan berupa rotasi pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas. Program training umum yang kontinu diberikan untuk peningkatan produktivitas dan kinerja. Yang terakhir, mempunyai keseimbangan kerja dan kehidupan. Langkah ketiga dalam mengembangkan talent, yaitu pengembangan dan manajemen kepemimpinan. Lebih jauh untuk tahap ini adalah pengembangan tenaga kerja, pengelolaan dan kepemimpinan, pengembangan organisasi dan talent eksekutif, yang kesemuanya itu dibutuhkan suatu program pelatihan secara berkesinambungan dan kontinu.
Dalam penerapan training, perlu dilakukan penilaian kebutuhan training untuk mengetahui kompetensi dan karakter dari pemimpin yang efektif. Desain training yang menggambarkan hasil yang diharapkan oleh pemimpin, penyampaian training. Dalam tahap penerapan program pengembangan, evaluasi training merupakan tahap akhir dari penilaian training untuk menentukan apakah sesuai dengan tujuan training. Hasil pengembangan dan manajemen kepemimpinan adalah peningkatan fokus terhadap strategi dan tujuan menjadi lebih efektif dan bersemangat. Peningkatan produktivitas organisasi dengan menurunkan turnover dan meningkatkan penjualannya. Jadi, 3 inti intervensi HRM dalam pengembangan talent adalah coaching dan mentoring, pengembangan dan perencanaan karir, dan intervensi pengembangan dan pengelolaan kepemimpinan. Demikianlah pemahaman mengenai mengembangkan talent yang disarikan dari buku Organization Development and Change yang disusun oleh Cummings tahun 2009. Semoga bermanfaat.